Muhammad Riyandi cuti dari TC Timnas Indonesia. Diketahui Piala AFF akan berlangsung dalam hitungan beberapa hari saja. Saat ini Timnas Indonesia sedang menjalani TC di Bali untuk mempersiapkan diri di ajang ini. Di sela padatnya agenda TC Timnas Indonesia, ada satu pemain skuad Garuda yang absen. Diketahui penjaga gawang Timnas Indonesia, Muhammad Riyandi pamit sejenak dari pemusatan latihan Timnas Indonesia. Sebab pemain Persis Solo itu akan melangsungkan pernikahan pada Minggu 18 Desember 2022. Hari bahagia pun menanti Riyandi dan Anya jelang bergulirnya Piala AFF 2022. Gelar juara pada turnamen 2 tahunan itu diharapkan bisa menjadi kado pernikahan manis bagi keduanya. Riyandi mengaku mengundang rekan-rekan setim dan tim pelatih untuk hadir di pernikahannya. Namun mereka tidak sempat hadir karena baru berangkat ke Jakarta pada Minggu 18 Desember 2022. Usai melangsungkan pernikahan, sang kiper akan kembali ke skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 nanti. Timnas Indonesia akan memulai perjalanannya di Piala AFF 2022 dengan meladeni Kamboja pada Jumat 23 Desember 2022 mendatang. Selain Kamboja, skuad Garuda juga akan ditantang Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Arema FC raih 4 kemenangan beruntun. Javier Roca rekomendasikan 2 pemainnya ke Timnas. Tim Singoedan sukses mencatatkan hasil sempurna pada lanjutan Liga 1 2022-2023. Mereka sukses meraih 4 kemenangan beruntun dan terus naik di tangga klasmen Liga 1. Hasil impresif ini tak lepas dari moncarnya para pemain-pemain Arema, terutama lini serang mereka. 2 nama yang bisa dikatakan paling menonjol yakni penyerang Dedik Setiawan dan pemain muda Arkan Fikri. Dedik Setiawan dipanggil ke Timnas Indonesia pada Piala AFF 2020. Namun performanya saat itu kurang maksimal dan mendapat kritikan. Sementara Arkan merupakan pemain Timnas U20 Indonesia yang dipersiapkan untuk tampil pada Piala Dunia U20 2023. Di tangan Javier Roca, sosok Dedik mulai menemukan sentuhannya. Dedik sukses mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Dedik mulai menunjukkan performa apik, Roca pun merekomendasikan anak asuhnya tersebut bisa kembali ke Timnas Indonesia. Tidak hanya Dedik, pelatih asal Chili ini akan melepas Arkan Fikri jika dibutuhkan di Piala AFF 2020. Bahkan pemain lain yang dibutuhkan Sintayong dengan senang hati akan dilepas tim Singoedan. Beberapa klub luar negeri milik orang Indonesia yang bisa diperkuat oleh Egy Maulana. Kabar mengejutkan datang dari Slovakia di tengah persiapan Timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2022 kala Egy Maulana Fikri memutuskan kontrak dengan klubnya FC Vioncelate Morase. Dilansir dari laman resmi klub, pemain berusia 22 tahun itu akan berpisah dengan FC Vion pada akhir tahun ini, atau tepatnya pada periode bursa transfer musim dingin di Eropa. Dengan henggangnya Egy menjadikan pemain berusia 22 tahun tersebut berstatus tanpa klub untuk saat ini. Sampai saat ini belum ada gosip kemana pemain asal Medan itu akan berlabuh. Namun jika masih ingin berkarir di luar negeri, ada beberapa klub milik orang Indonesia yang mungkin bisa dipertimbangkan. Pertama, Como 1907. Nama klub ini belakangan ramai diperbincangkan dan diberitakan setelah merujuk legenda sepak bola Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto sebagai asisten pelatih. Como sendiri merupakan klub asal Italia yang berkompetisi di Serie B atau kasta kedua di Italia. Klub ini ternyata dimiliki oleh grup Jarum, perusahaan yang didirikan oleh Michael Bambang Hartono. Kedua, Oxford United. Nama Erick Thohir memang dikenal sebagai pengusaha yang gemar menginvestasikan duitnya di klub-klub olahraga. Selain basket, dia juga memiliki saham di klub asal Inggris Oxford United. Klub yang kini berlaga di divisi ketiga Inggris itu diakuisisi sahamnya oleh Erick Thohir sebanyak 51% pada 2021. Jika gabung Oxford United, Egy Maulana mungkin bisa satu liga dengan Elkan Bagot yakni Ipswich Town. Ketiga, Tranmere Rovers. Pengusaha Indonesia lainnya yang memiliki klub di Inggris adalah Wandi Wanandi dari Santini Group. Dia memiliki saham di klub kasta keempat Inggris, Tranmere Rovers.
Wadi dan grup perusahaannya membeli Tranmere sejak 2019 lalu dan kini punya peluang besar untuk promosi ke League One atau divisi ketiga Inggris. Dari beberapa nama klub milik orang Indonesia tersebut mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk Eki melanjutkan karirnya. Selain itu masih ada lagi beberapa klub milik orang Indonesia seperti FC Verbrodering Dender dan Brisbane Roar.